Selamat pagi anak-anak dan orang tua di rumah. Selamat hari Minggu. Shalom. Anak-anak, di hari ini kita akan mendengar tentang cerita tentang firman Tuhan. Pokok bahasan di hari ini, kuasa Injil yang merindukan iman. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di pagi yang indah di hari Minggu, hari Tuhan, kami akan mendengar tentang firman Tuhan. Kami minta kepada Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kehidupan anak-anak, supaya firman yang mereka baca, mereka dengar, dan yang disampaikan pengasuh bagi anak-anak hanya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya mereka mengerti tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pedoman pegangan kekuatan di tengah-tengah kehidupan mereka melangkah. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada besok, kami siap mendengar firman. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi ini pembacaan kita dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, yang berbunyi demikian. Petrus dan Kornelius. Di Kasiera ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia serta seluruh rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamat kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengannya. Dan sesudah dia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah, ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan,
tiba-tiba rohnya diikuti kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sisi yang turunkan ke tanah. Dan di dalamnya terdapat berbagai jenis makanan, berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahu." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara ia telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui dari mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ada sebuah kota di Laut Tengah, sebelah utara kota itu. Kota itu bernama kota Kaisaria. Di kota Kaisaria itu hidup orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Di kota Kaisaria itu ada seorang bapak bernama Kornelius. Dia tinggal bersama-sama dengan keluarga di kota Kaisaria. Kenapa sampai dia tinggal dengan keluarga di sana? Karena dia menjadi seorang perwira bangsa Romawi. Dia tinggal bersama-sama dengan keluarga dan juga pelayan-pelayan. Dia punya banyak sekali pelayan. Berarti dia disebut sebagai orang yang kaya. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, perwira Romawi itu punya kesatuan bernama pasukan Italia. Pasukan Italia ini yang menjajah bangsa Yahudi sebagai penjajah. Apa saja yang mereka lakukan kepada orang-orang Yahudi, mereka lakukan sesuka hati mereka. Mereka kejam, mereka kasar, mereka tidak mempunyai belas kasihan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mereka berbuat sesuka hati mereka karena mereka
Mereka adalah orang yang sangat penting saat itu. Ada perbedaan di tengah-tengah kehidupan perwira-perwira Romawi dan Kornelius. Perbedaannya, perwira-perwira Romawi itu mereka sangat kejam, tidak mempunyai kasih, licik, marah, benci kepada orang-orang. Tapi Bapak Kornelius, dia murah hati, dia mengasihi, dia bergaul dengan mereka, dan juga suka memberi sedekah kepada orang-orang. Perwira-perwira Romawi percaya kepada patung-patung buatan tangan mereka. Bapak Kornelius percaya kepada Tuhan Allah. Bapak Kornelius berdoa di rumah Bapak Kornelius. Tapi perwira-perwira Romawi mereka berdoa di kuil-kuil. Rumah di mana Bapak Kornelius tinggal, dia mempergunakan untuk berdoa. Dia menjadi teladan, contoh anutan bagi keluarga dan seisi rumah. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Kornelius adalah seorang bapak yang benar-benar takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu waktu Bapak Kornelius berdoa. Dia melihat tepat jam 12. Dia melihat ada seorang malaikat datang kepada dia, memberi penglihatan, memberi petunjuk bahwa dia harus bertemu dengan Petrus. Bapak Kornelius berpikir bahwa Bapak Kornelius ini tidak pernah mengenal siapa itu. Dia belum pernah berjumpa dengan Petrus, tapi atas penglihatan dia harus berjumpa dengan Petrus. Petrus berada di kota Yope. Bapak Kornelius memilih 2 orang pembantu dan juga 1 orang prajurit untuk bertemu dengan Petrus yang berada di kota Yope, yang tinggal di rumah Simon penyamak kulit di tepi laut di kota Yope. Kenapa sampai penglihatan itu Tuhan berikan kepada Kornelius? Karena Kornelius orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan telah mendengar doa. Tuhan telah menilik hati dia dengan, dan juga dia memberi sedekah. Semua itu telah didengar oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Simon Petrus juga naik ke lantai 2 di rumah Simon penyamak kulit untuk berdoa tepat pada waktu jam 12. Waktu dia berdoa, kuasa roh meliputi dia. Dia melihat bahwa ada sebuah benda yang turun dari langit terbuka, dan benda itu
itu turun berbentuk kain, berbentuk sebuah kain yang tergantung pada tempat sumber, yang di dalamnya berisikan bermacam-macam makanan. Ada binatang berkaki empat, ada binatang menjalar, dan ada burung. Ada suara yang bilang buat Petrus bahwa kamu sembelihkan dan makanlah makanan itu. Petrus bilang tidak, Tuhan tidak, karena saya belum pernah makan makanan ini, karena makanan ini adalah haram dan kafir. Dan ada suara yang kedua bilang, apa yang Allah bilang itu halal, jangan engkau mengatakan itu haram. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita yang tadi kita harus seperti Bapak Kornelius. Bapak Kornelius itu dia mengharapkan Yesus dalam seluruh kehidupan. Dia mengharapkan Yesus dalam seluruh pekerjaan. Jadi anak-anak, Tuhan tidak membedakan siapapun dia, baik dia dari bangsa mana maupun golongan mana. Tapi kalau Allah mau memakai orang itu, asal orang itu takut dan orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak harus seperti Bapak Kornelius, supaya anak-anak akan selamat. Anak-anak harus membaca firman Tuhan. Anak-anak harus rajin berdoa, harus rajin mengikuti sekolah minggu. Baik sekolah minggu itu di rumah, tapi anak-anak harus mengikuti dengan tekun, dengan baik. Baik tugas itu di rumah lewat doa, tapi anak-anak harus mengikuti itu dengan baik. Supaya Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai anak-anak, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dan anak-anak punya masa depan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, mari kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah selesai melakukan kegiatan sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah ini, menyertai orang tua dan kami pengasuh dari sektor 1 sampai dengan sektor yang 19. Hari ini terus selama-lamanya. Amin. Salam.